Demi selingkuhannya, suamiku berhasil merebut sertifikat rumah. Dia tak sadar, itu adalah tiket satu arah menuju penjara yang sudah kusiapkan untuk mereka berdua. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, yuk like dan subscribe dulu. Jangan lupa absen di kolom komentar ya biar aku tahu kalian sudah siap. Aroma kopi Gayo yang baru diseduh menguar di udara, berpadu dengan wangi nasi goreng spesial buatan Rosita. Pagi di rumah mereka selalu terasa seperti sebuah ritus yang sakral. Sebuah penegasan bahwa semua baik-baik saja, bahwa surga kecil yang mereka bangun selama 12 tahun pernikahan masih berdiri kokoh. Di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati solid, 2 piring telah tertata rapi. Chandra melangkah menuruni tangga, kemeja birunya terpasang sempurna. Wangi parfum mahalnya mendahului kehadirannya. Ia tersenyum. Senyum yang dulu selalu berhasil membuat lutut Rosita lemas. Ia mendekat, mengecup kening Rosita dengan lembut. Sebuah gestur yang telah menjadi kebiasaan. Pagi, sayang, wanginya sampai ke atas. Sapanya, suaranya terdengar hangat. Kamu memang istri terbaik. Rosita membalas senyum itu. Senyum yang telah ia latih selama 6 bulan terakhir di depan cermin. Senyum yang tidak lagi mencapai matanya. Pagi, Mas, cepat sarapan, nanti kopinya dingin. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman, atau setidaknya, Chandra menganggapnya nyaman. Bagi Rosita, keheningan itu penuh dengan kata-kata yang tak terucap, kebohongan yang melayang-layang di udara seperti debu tak kasat mata. Ia memperhatikan cara Chandra menatap ponselnya yang tergeletak di samping piring, seolah menunggu notifikasi yang lebih penting daripada kehadiran istrinya. Setelah piringnya bersih, Chandra menyesap kopinya perlahan. Inilah saatnya. Rosita bisa merasakannya. Pria itu selalu memiliki pola. Pujian, kelembutan, lalu permintaan. Ros, Chandra memulai, meletakkan cangkirnya. Ia meraih tangan Rosita di atas meja. Tangannya terasa hangat, namun sentuhannya terasa asing. Kita sudah bersama cukup lama. Aku berpikir tentang masa depan kita, tentang masa tua kita nanti. Rosita menatapnya, memasang ekspresi penuh perhatian. Tentu, Mas, ada apa? Aku punya peluang bisnis baru, proyek properti di kawasan berkembang. Keuntungannya bisa sangat besar, cukup untuk membuat kita hidup nyaman tanpa harus bekerja lagi sampai tua. Jelas Chandra, matanya berbinar dengan antusiasme yang tampak dibuat-buat. Tapi modalnya tidak sedikit. Aku sudah putar semua aset perusahaan, tapi masih kurang. Jantung Rosita berdebar, bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Inilah dia, momen yang telah ia tunggu. Lalu, tanyanya pelan. Satu-satunya aset besar yang kita punya tapi belum produktif adalah rumah ini, lanjut Chandra. Ia meremas tangan Rosita lebih erat. Aku berpikir, jika kita bisa mengagunkan rumah ini ke bank, kita bisa mendapatkan modal yang dibutuhkan. Tapi prosesnya akan jauh lebih mudah dan cepat jika sertifikatnya atas satu nama. Atas namaku, sebagai direktur perusahaan yang akan mengajukan pinjaman. Ini murni urusan teknis perbankan. Sayang, agar tidak rumit karena harus melibatkan 2 pihak dalam perjanjian kredit. Rosita diam, membiarkan kata-kata itu menggantung. Ia memiringkan kepalanya, seolah sedang menimbang-nimbang. Di dalam benaknya, sebuah mesin analitis yang dingin sedang bekerja, mencocokkan setiap kata Chandra dengan skenario yang telah ia susun. Maksud Mas, aku harus merelakan hakku atas rumah ini? Tanyanya dengan nada ragu yang dibuat-buat. Tidak, bukan begitu. Chandra berkata cepat. Nadanya sedikit panik. Ini hanya sementara. Hanya untuk keperluan administrasi pinjaman. Rumah ini tetap rumah kita. Surga kita. Setelah proyek berhasil, kita bisa langsung tebus sertifikatnya dan balik nama lagi jadi nama kita berdua. Anggap saja ini investasi terbesar kita bersama. Kamu percaya padaku, kan, Ros? Pertanyaan itu. Kamu percaya padaku, kan? Dulu, pertanyaan itu adalah musik terindah. Sekarang, terdengar seperti desis ular.
Rosita menatap dalam-dalam ke mata suaminya, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai. Ia tidak menemukan apa-apa selain pantulan dirinya sendiri dan keserakahan yang tak terhingga. Ia menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baiklah, Mas. Jika ini memang yang terbaik untuk masa depan kita, aku setuju. Wajah Chandra berseri-seri. Ia bangkit, memeluk Rosita dengan erat. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Kamu tidak akan menyesal. Aku janji. Dalam pelukan yang terasa menyesakkan itu, Rosita memejamkan matanya. Oh, Mas Chandra, bisiknya dalam hati. Bukan aku yang akan menyesal, tapi kamu. Kecurigaan Rosita bukanlah tanpa dasar. Ia bukan wanita naif yang tersandung kebenaran secara tidak sengaja. Ia adalah seorang pengamat yang teliti, seorang detektif dalam pernikahannya sendiri. Retakan di surga mereka telah ia rasakan sejak setahun lalu, dimulai dari hal-hal kecil. Chandra yang mulai sering lembur, ponsel yang tiba-tiba diberi kata sandi, dan aroma parfum wanita lain yang samar-samar menempel di kemejanya saat pulang. Konfirmasi pertama datang pada suatu sore yang mendung. Chandra sedang mandi, dan ponselnya yang biasa ia bawa seperti organ tubuh tambahan, tertinggal di atas meja kopi. Sebuah notifikasi menyala di layar kunci. Nama pengirimnya, Viani Marketing. Pesannya singkat, namun dampaknya seperti ledakan granat di kesunyian ruang tamu. Kangen, kapan ketemu lagi? Cepat selesaikan urusanmu. Jantung Rosita serasa berhenti berdetak sejenak sebelum kembali berpacu dengan liar. Tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia ingin meraih ponsel itu, membantingnya ke dinding, lalu menyerbu ke kamar mandi dan menuntut penjelasan. Tapi ia menahan diri. Amarah adalah kemewahan yang tidak bisa ia miliki saat ini. Ketenangan adalah senjatanya. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya. Ia tidak menyentuh ponsel itu. Ia hanya mematri nama itu dalam benaknya, Viani. Malamnya, saat Chandra sudah tertidur pulas di sampingnya, Rosita bangkit dari ranjang. Dengan gerakan tanpa suara, ia membuka laptopnya. Ia tidak perlu meretas ponsel Chandra. Ia hanya perlu mencari. Berbekal nama, Viani, dan industri tempat Chandra bekerja, Google menjadi sekutunya. Tidak butuh waktu lama. Sebuah profil LinkedIn muncul. Viani Adelia. Bekerja di salah satu perusahaan pemasok untuk kantor Chandra. Fotonya menunjukkan seorang wanita muda, mungkin 10 tahun lebih muda darinya, dengan senyum percaya diri dan tatapan mata yang tajam dan penuh ambisi. Di media sosialnya yang lain, Rosita menemukan foto-foto gaya hidup mewah, tas bermerek, liburan ke tempat-tempat eksotis. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan profil gajinya sebagai staf marketing biasa. Rosita menggulir setiap foto, setiap unggahan. Ia tidak merasakan cemburu yang membakar. Anehnya, yang ia rasakan adalah validasi. Rasa dingin yang menegaskan bahwa instingnya benar. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa yang didasari nafsu sesaat. Ini adalah konspirasi. Viani bukan sekadar wanita penggoda. Ia adalah rekan Chandra dalam keserakahan. Mereka menginginkan segalanya. Bisikan iblis itu kini memiliki wajah dan nama. Beberapa hari kemudian, Chandra pulang dengan wajah berseri-seri. Ia membawa sebuket mawar merah, favorit Rosita. Untuk istriku tercinta, katanya, mencium pipi Rosita. Ada acara apa, Mas? Tanya Rosita, menerima bunga itu. Tidak ada. Hanya ingin membuatmu senang. Oh ya, tadi aku berhasil menutup kesepakatan besar dengan klien dari perusahaan pemasok. Bonusnya lumayan, kata Chandra sambil melepas dasinya. Rosita tersenyum. Oh ya, perusahaan apa? PT Adijaya Sentosa, jawab Chandra santai. Jantung Rosita mencelos. Itu adalah perusahaan tempat Viani bekerja. Kesepakatan besar atau kencan rahasia? Bonus perusahaan atau hadiah untuk sang kekasih gelap? Malam itu, saat Chandra sedang berbicara di telepon di balkon, Rosita sengaja berjalan mendekat, berpura-pura hendak mengambil jemuran kering. Ia mendengar tawa Chandra,
Tawa renyah dan lepas yang sudah lama tidak ia dengar ditujukan untuknya. Iya, tentu saja aku merindukanmu. Sabar sedikit, ya? Sebentar lagi semua akan jadi milik kita. Bisik Chandra di telepon, sebelum menyadari kehadiran Rosita dan buru-buru mengubah nada bicaranya. Ah, iya, Pak Budi. Baik, nanti saya siapkan laporannya. Terima kasih. Chandra berbalik dan terkejut melihat Rosita. Sayang, sejak kapan di situ? Baru saja, mau angkat jemuran. Kelihatannya Mas senang sekali. Jawab Rosita dengan nada datar. Iya, ini, klien tadi. Orangnya baik sekali. Kilah Chandra, sedikit gugup. Rosita hanya mengangguk. Ia kembali masuk ke dalam rumah. Keheningan menyelimutinya. Bisikan iblis itu semakin jelas, menceritakan sebuah rencana jahat di mana ia menjadi korban utamanya. Tapi mereka salah. Dalam drama ini, ia menolak peran sebagai korban. Ia akan menjadi sutradaranya. Seminggu setelah Chandra mengutarakan niatnya, malam penentuan itu tiba. Chandra pulang lebih awal, membawa setumpuk dokumen dalam map kulit berwarna coklat. Di belakangnya, seorang pria paruh baya berkacamata tebal mengikutinya. Ros, kenalkan, ini Pak Tirtayasa. Beliau notaris, teman lamaku. Beliau yang akan membantu kita mengurus semuanya malam ini, kata Chandra dengan senyum lebar yang tak bisa menyembunyikan ketidaksabarannya. Hati Rosita terasa dingin seperti es, namun wajahnya tetap menampilkan ketenangan. Selamat malam, Pak. Sapanya sopan sambil menyalami sang notaris. Mereka duduk di ruang keluarga, di atas sofa empuk yang pernah menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Kini, sofa itu akan menjadi saksi sebuah pengkhianatan terencana. Pak Tirtayasa mulai mengeluarkan lembar-lembar kertas dari dalam map, menjelaskan pasal-pasal dengan bahasa hukum yang rumit. Rosita meletakkan ponselnya di atas meja konsol di sudut ruangan, sedikit di belakang sofa. Posisinya sempurna, tidak mencurigakan, namun cukup dekat untuk menangkap semua percakapan dengan jelas. Layarnya mati, namun aplikasi perekam suara sudah berjalan dalam mode senyap. Jadi, pada intinya, dengan menandatangani akta jual beli ini, Ibu Rosita secara sah menyerahkan kepemilikan penuh atas rumah di alamat ini kepada Bapak Chandra. Jelas Pak Tirtayasa, menunjuk sebuah paragraf. Chandra menatap Rosita dengan tatapan memohon. Ini hanya formalitas. Sayang, seperti yang sudah aku jelaskan. Demi kelancaran usaha kita, bisiknya, tangannya mengusap punggung Rosita. Usapan itu terasa seperti sengatan listrik. Rosita menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Chandra lekat-lekat, memastikan kamera tak terlihat dalam benaknya merekam ekspresi ini. Ini adalah momen krusial. Mas, panggilnya dengan suara yang sengaja ia buat bergetar. Sebelum aku tanda tangan, aku mau Mas janji satu hal di depan Pak Notaris. Chandra sedikit terkejut, tapi cepat-cepat menguasai diri. Tentu, sayang, apapun. Janji bahwa pengalihan nama ini murni untuk tujuan bisnis yang sudah Mas jelaskan. Janji bahwa rumah ini akan tetap menjadi milik keluarga kita. Dan janji bahwa tidak ada niat lain di balik semua ini. Tidak ada hubungannya dengan orang ketiga atau rencana untuk meninggalkan aku. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang jelas dan terukur, dirancang untuk menjadi bukti yang tak terbantahkan di kemudian hari. Wajah Chandra menegang sejenak. Pak Notaris tampak sedikit canggung. Namun, keserakahan Chandra mengalahkan keraguannya. Ia tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Ya ampun, sayang, kamu ini ada-ada saja. Tentu saja aku berjanji, katanya dengan suara lantang. Pak Tirta, Anda dengar sendiri, kan? Ini semua demi keluarga. Aku, Chandra Wijaya, berjanji di hadapan Anda bahwa semua ini adalah untuk masa depan keluarga kami. Tidak ada niat lain sama sekali. Rosita menatapnya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang disalahartikan Chandra sebagai kelegaan. Baiklah, aku percaya padamu, Mas. Ia mengambil pulpen yang disodorkan. Tangannya terasa berat, seolah pulpen itu terbuat dari timah.
Dengan satu tarikan napas, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai, di atas semua kebohongan dan rencana busuk suaminya. Setiap goresan tinta terasa seperti sayatan di hatinya, namun juga seperti langkah pertama menuju pembalasan. Setelah Pak Notaris pergi, Chandra memeluknya dengan euforia. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Kamu memang yang terbaik. Setelah ini, hidup kita akan berubah, Ros. Aku janji. Serunya. Rosita hanya diam dalam pelukan itu. Ya, hidup mereka akan berubah. Tapi tidak seperti yang Chandra bayangkan. Tanda tangan itu bukanlah simbol kekalahannya. Itu adalah materai persetujuan untuk perang yang akan segera ia mulai. 2 minggu berlalu dengan cepat. 2 minggu di mana Chandra memverifikasi setiap detail legalitas. Ia memastikan sertifikat rumah itu kini bersih atas namanya, tanpa catatan apapun. Ia telah menang. Aset terbesar dalam pernikahannya kini berada dalam genggamannya, siap menjadi mahar untuk kehidupan barunya. Sikapnya berubah drastis. Tak ada lagi pujian pagi hari, tak ada lagi kecupan di kening, tak ada lagi buket bunga kejutan. Kehangatan yang dulu dipaksakan kini menguap tanpa sisa, meninggalkan kekosongan yang dingin dan brutal. Ia menjadi irit bicara, sering pulang larut, dan tidak lagi menyembunyikan senyumnya saat menerima telepon di malam hari. Malam itu, hujan turun dengan derasnya di luar, seolah alam pun berduka atas apa yang akan terjadi. Rosita sedang melipat pakaian kering di ruang keluarga ketika Chandra turun. Ia tidak mengenakan pakaian santai seperti biasa, melainkan kemeja rapi seolah hendak pergi. Duduk. Ros, ada yang perlu aku bicarakan, katanya dengan nada datar dan dingin. Rosita meletakkan lipatan terakhir di keranjang dan duduk di hadapannya. Ia mempersiapkan hatinya. Inilah babak akhir dari sandiwara Chandra. Chandra tidak membuang waktu. Rosita, aku mau kita cerai. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa emosi, tanpa penyesalan. Seolah ia baru saja memutuskan untuk membuang perabotan tua. Rosita, sesuai dengan naskah yang telah ia siapkan di kepalanya, memasang ekspresi terkejut dan terluka. Matanya mulai berkaca-kaca. Apa? Apa maksudmu, Mas? Cerai? Kenapa? Kita sudah tidak cocok lagi, jawab Chandra, menggunakan alasan paling klise di dunia. Visi kita berbeda. Aku merasa pernikahan ini menahanku. Aku merasa hampa bersamamu. Air mata mulai mengalir di pipi Rosita. Hampa? Setelah semua yang kita lalui? Setelah 12 tahun? Apa salahku, Mas? Katakan padaku. Chandra mendesah, tanpa terganggu dengan drama yang menurutnya tidak perlu. Ia merasa sudah cukup bersabar. Ini bukan tentang salahmu. Ini tentang perasaanku. Perasaanku padamu sudah habis. Erna, tidak ada lagi yang tersisa. Rosita terisak. Apa karena ada wanita lain, Mas? Jawab jujur. Inilah momen yang ditunggu Chandra. Momen untuk menegaskan kemenangannya, untuk menunjukkan kekuasaannya. Dengan kesombongan yang meluap, ia menjatuhkan bom terakhirnya. Ya, akunya tanpa ragu. Ada. Namanya Viani. Wanita yang aku cintai dan aku akan menikahinya secepat mungkin setelah kita resmi bercerai. Dunia Rosita seolah runtuh di hadapannya. Setidaknya itulah yang ia perlihatkan. Ia menatap Chandra dengan nanar, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Chandra berdiri, seolah pembicaraan ini sudah selesai. Aku sudah siapkan sejumlah uang untukmu. Cukup untuk menyewa apartemen kecil selama beberapa bulan sampai kau bisa mandiri. Mulai besok, kau bisa mulai berkemas. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan penekanan yang kejam. Dan jangan berpikir tentang rumah ini. Sesuai surat yang kau tanda tangani, rumah ini sekarang sepenuhnya milikku. Ini adalah asetku untuk memulai hidup baru bersama Viani. Topeng itu tidak hanya jatuh. Topeng itu pecah berkeping-keping, menampakkan wajah asli Chandra yang penuh dengan kebusukan, keserakahan, dan pengkhianatan. Ia menatap Rosita yang menangis terseduh-seduh di sofa dengan pandangan jijik,
seolah tangisan itu adalah bukti kelemahannya. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu, siap menyambut masa depannya yang cemerlang. Ia tidak tahu bahwa di belakangnya, wanita yang ia anggap lemah itu sedang menghitung mundur menuju hari kehancurannya. Chandra membanting pintu depan di belakangnya, meninggalkan Rosita sendirian dengan gema kata-katanya yang kejam. Isak tangis Rosita semakin menjadi-jadi, memenuhi rumah yang kini terasa begitu besar dan kosong. Ia membenamkan wajahnya ke bantal sofa, bahunya berguncang hebat. Ia memainkan perannya dengan totalitas seorang aktris pemenang piala Oscar. Ia ingin Chandra, jika kebetulan masih bisa mendengarnya dari luar, benar-benar yakin bahwa ia telah menghancurkan wanita itu hingga tak bersisa. Setelah beberapa menit, ketika ia yakin Chandra telah benar-benar pergi, keajaiban terjadi. Isak tangis itu berhenti seketika. Rosita mengangkat wajahnya dari bantal. Tidak ada lagi jejak air mata. Matanya yang tadi sembab kini memancarkan kilat dingin yang mengerikan. Ekspresi terluka dan putus asa itu lenyap, digantikan oleh topeng kemarahan beku dan determinasi yang tak tergoyahkan. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, ia bangkit. Ia tidak berjalan menuju kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Sebaliknya, ia melangkah ke ruang kerjanya. Di sana, di balik sebuah lukisan pemandangan sawah yang tampak biasa, terdapat sebuah brankas dinding tersembunyi. Ia memasukkan kombinasi angka, tanggal ketika ia pertama kali menemukan pesan dari Vianney di ponsel Chandra. Pintu brankas terbuka tanpa suara. Di dalamnya bukan perhiasan atau uang. Isinya adalah sebuah map tebal berwarna merah dan sebuah laptop tipis. Inilah arsenalnya. Ia meletakkan map itu di atas meja. Isinya adalah bukti-bukti yang telah ia kumpulkan dengan sabar selama berbulan-bulan. Salinan laporan kartu kredit Chandra yang menunjukkan pembayaran di hotel-hotel dan toko perhiasan. Cetakan profil media sosial Vianney. Foto-foto candid Chandra dan Vianney yang ia bayar pada seorang detektif swasta, menunjukkan mereka makan malam romantis dan masuk ke sebuah apartemen bersama. Kemudian, ia menyalakan laptop. Ia membuka sebuah folder yang dilindungi kata sandi. Di dalamnya, hanya ada satu file audio yang ia beri nama Pengakuan Janji Palsu Chandra Wijaya. Ia menyambungkan headphone, menekan tombol play, dan mendengarkan sekali lagi rekaman suara dari malam penandatanganan itu. Suara Chandra yang berjanji demi keluarga, yang menyangkal adanya orang ketiga, terdengar begitu jelas dan ironis. Itu adalah musik terindah di telinganya. Setelah puas, ia mengambil sebuah ponsel kedua dari laci mejanya. Sebuah ponsel murah sekali pakai yang tidak terdaftar atas namanya. Ia membuka kontak tunggal yang tersimpan di dalamnya, dengan nama Bima, Advokat. Jari-jarinya menari cepat di atas layar, mengetik sebuah pesan singkat namun penuh makna. Ikan sudah masuk jaring. Saatnya menarik pancing. Semua bukti siap. Instruksi selanjutnya, ia menekan tombol kirim. Tanda centang 2 berwarna biru muncul hampir seketika. Beberapa detik kemudian, ponsel itu bergetar. Sebuah balasan masuk. Bagus, tetap mainkan peranmu. Biarkan dia merasa menang. Aku akan mulai prosesnya besok pagi. Bersiaplah, Bu Rosita. Rosita tersenyum. Bukan senyum hangat yang biasa ia berikan, melainkan seringai tipis yang penuh dengan janji pembalasan. Ia berjalan ke jendela, menatap butiran hujan yang meluncur turun di kaca. Chandra dan Vianney mungkin sedang merayakan kemenangan mereka di suatu tempat malam ini, bersulang untuk masa depan cerah mereka yang dibangun di atas reruntuhan hidupnya. Biarkan mereka berpesta. Biarkan mereka tertawa. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menari di atas lubang kubur yang mereka gali sendiri. Dan Rosita, sang istri yang mereka anggap lemah dan telah mereka buang, adalah orang yang memegang skopnya. Perang baru saja dimulai. Kantor hukum, Bima Associates, menempati salah satu lantai di gedung pencakar langit di jantung distrik bisnis Jakarta. Tidak ada kesan kuno atau berdebu. Dinding kaca, perabotan minimalis, dan pemandangan kota yang terhampar di bawahnya memancarkan aura kekuatan modern dan efisiensi yang kejam. Disinilah Rosita duduk, berhadapan dengan Bima Adinegara,
seorang advokat berusia akhir 30-an dengan tatapan setajam elang dan reputasi sebagai ahli strategi hukum yang brilian. Di atas meja kaca di antara mereka, tergeletak map merah milik Rosita. Bima baru saja selesai memeriksa isinya, mendengarkan rekaman audio dari ponsel Rosita dengan saksama melalui headphone. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun matanya menyiratkan kekaguman. Ibu Rosita, Bima memulai, melepaskan headphone-nya. Saya sudah menangani banyak kasus perceraian dan sengketa harta. Tapi jarang sekali saya bertemu klien yang datang dengan persiapan sematang ini. Anda bukan sekadar korban. Anda adalah seorang penyidik. Ini akan membuat pekerjaan kita jauh lebih mudah. Rosita mengangguk, tidak terpengaruh oleh pujian itu. Saya tidak ingin mudah, Pak Bima. Saya ingin tuntas. Bima tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengatakan bahwa mereka berada di frekuensi yang sama. Saya mengerti. Kehancuran total, bukan sekadar kemenangan. Baiklah, mari kita susun strateginya. Ia berdiri dan berjalan ke sebuah papan tulis kaca besar di dinding. Suami Anda, Chandra, dan kekasihnya, Viani, berpikir ini adalah permainan satu babak, merebut rumah. Kita akan memainkannya dalam 3 babak. Babak pertama, pertahanan pasif, kata Bima sambil menulis di papan. Selama proses perceraian, Anda akan melanjutkan peran sebagai istri yang hancur dan tersakiti. Anda akan terlihat lemah, bingung, dan pasrah. Kita akan menyetujui tuntutan cerai dengan cepat. Kita akan biarkan Chandra mendapatkan apa yang menurutnya ia inginkan, kebebasan dan rumah itu. Kita akan membuatnya mabuk oleh kemenangan, karena orang yang mabuk akan menjadi ceroboh. Rosita mendengarkan dengan saksama. Saya bisa melakukannya. Bagus. Lanjut Bima. Babak kedua, serangan perdata. Begitu perceraian final, Chandra dan Viani akan merasa aman. Mereka akan mulai berinvestasi di rumah itu, mungkin merenovasi, atau yang lebih baik lagi, menjaminkannya ke bank untuk pinjaman. Di saat itulah kita menyerang. Kita ajukan gugatan pembatalan akta jual beli dengan dasar penipuan dan manipulasi. Rekaman suara itu adalah bom nuklir kita. Pengadilan kemungkinan besar akan membatalkan akta itu, dan semua investasi yang mereka tanam di rumah itu akan hilang begitu saja. Papan tulis itu mulai terisi dengan diagram alur. Dan yang terakhir, kata Bima, tatapannya menajam. Babak ketiga, serangan pidana. Ini adalah pukulan mematikan. Gugatan perdata hanya mengembalikan rumah Anda. Gugatan pidana akan mengirim mereka ke penjara. Kita akan melaporkan Chandra atas penipuan dan penggelapan, dan Viani sebagai konspirator yang turut serta menikmati hasil kejahatan. Disinilah bukti-bukti lain yang ibu kumpulkan akan berperan. Rosita berpikir sejenak. Bagaimana kita bisa mengikat Viani secara hukum ke dalam penipuan rumah? Dia tidak ada di sana saat saya menandatangani surat. Motif dan aliran dana, jawab Bima lugas. Kita harus bisa membuktikan bahwa Viani bukan hanya orang ketiga, tapi adalah inisiator atau setidaknya motivator utama di balik rencana Chandra. Kita harus membuktikan bahwa ia menerima keuntungan finansial dari Chandra yang bersumber dari aset bersama atau perusahaan, bahkan sebelum perceraian. Jika kita bisa menunjukkan pola ini, jaksa akan dengan mudah melihatnya sebagai sebuah konspirasi terencana. Tugas Anda selanjutnya, Bu Rosita, adalah mencari bukti aliran dana itu. Faktur palsu, transfer mencurigakan, apapun. Rosita menatap papan tulis yang penuh dengan strategi perang itu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa secercah harapan yang kuat. Ini bukan lagi tentang sakit hati. Ini tentang keadilan. Saya akan dapatkan bukti itu, kata Rosita dengan suara mantap. Beri saya waktu. Mencari bukti penggelapan dana di perusahaan Chandra bukanlah tugas yang mudah, tetapi Rosita memiliki satu keuntungan. Ia tidak pernah menjadi istri yang hanya duduk manis. Selama bertahun-tahun, ia sesekali membantu administrasi di salah satu usaha sampingan Chandra, sebuah CV kecil yang bergerak di bidang pengadaan barang. Ia kenal orang-orangnya. Ia tahu alur kerjanya.
Targetnya adalah Pak Santoso, akuntan senior di CV itu. Seorang pria berusia akhir 50-an yang lurus, teliti, dan sangat menghormati Rosita. Chandra mungkin pemiliknya, tapi Pak Santoso adalah penjaga moral keuangan perusahaan. Rosita tidak langsung menemuinya di kantor. Itu akan terlalu mencurigakan. Sebagai gantinya, ia, secara tidak sengaja, bertemu dengan Pak Santoso di sebuah kafe dekat rumah pria itu pada hari Sabtu pagi, waktu di mana ia tahu Pak Santoso biasa membaca koran sambil minum kopi. "Pak Santoso, apa kabar?" sapa Rosita, memainkan peran terkejut dengan sempurna. Wajah tua itu berseri melihatnya, namun kemudian berubah prihatin. Berita keretakan rumah tangganya rupanya sudah menyebar di kalangan internal perusahaan. "Ibu Rosita? Ya ampun. Baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Saya dengar." Rosita tersenyum getir. "Seperti yang Bapak dengar. Saya sedang dalam proses, Pak." Ia duduk di kursi di hadapan Pak Santoso, memesan teh, lalu mulai memainkan kartunya. "Saya sebenarnya khawatir, Pak, bukan hanya soal rumah tangga saya, tapi juga soal perusahaan. Akhir-akhir ini saya lihat Mas Chandra boros sekali. Pengeluarannya besar. Saya hanya takut ia mengambil keputusan yang salah dan membahayakan perusahaan yang sudah kita bangun bersama." Ia sengaja menggunakan kata "kita", mengingatkan Pak Santoso akan loyalitas lamanya. Kecemasan di wajah Pak Santoso semakin dalam. "Jujur, Bu, saya juga merasakan hal yang sama. Ada beberapa pengeluaran untuk konsultan pemasaran baru yang biayanya luar biasa besar, tapi laporannya tidak jelas. Namanya Viani Adelia. Bapak Chandra bilang dia sangat profesional, tapi tagihannya..." Pria itu tidak melanjutkan, tapi Rosita tahu apa artinya. "Saya mengerti, Pak. Saya tidak punya hak lagi untuk ikut campur," kata Rosita dengan nada sedih. "Saya hanya berharap ada yang bisa menjaga perusahaan. Saya tidak ingin semua kerja keras kita sia-sia." Percakapan itu berakhir di sana. Rosita tidak meminta apa-apa. Ia hanya menanam benih kekhawatiran dan membiarkannya tumbuh. 2 hari kemudian, sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim tiba di kotak surat rumahnya. Di dalamnya, beberapa lembar salinan faktur dan bukti transfer. Di sanalah semuanya terpampang jelas. Tagihan-tagihan fantastis dari Viani Marketing Consultant untuk pekerjaan-pekerjaan fiktif seperti analisis branding kuartal dan strategi penetrasi pasar digital yang Rosita tahu tidak pernah ada. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah selama 6 bulan terakhir. Di salah satu faktur, bahkan tertera biaya untuk perjalanan riset ke Bali. Tanggalnya cocok dengan waktu di mana Chandra pamit untuk rapat kerja nasional. Tidak hanya itu, Rosita juga melakukan satu pencarian terakhir di ruang kerja Chandra saat pria itu sedang pergi. Di dalam laci yang tidak terkunci, terselip sebuah map biru. Isinya adalah cetak biru denah rumah mereka. Namun, ini adalah versi yang sudah diubah. Ruang kerjanya diubah menjadi walk-in closet raksasa. Dan di sudut kanan bawah, ada catatan tulisan tangan kecil dengan tinta merah muda. "Sayang, pastikan bathtub di kamar utama cukup untuk kita berdua ya. Love, V." Rosita memotret setiap detail dengan ponselnya. Hatinya tidak sakit, melainkan puas. Bukti-bukti ini lebih dari cukup. Ini adalah paku-paku terakhir untuk peti mati Chandra dan Viani. Serpihan bukti telah terkumpul menjadi sebuah mozaik pengkhianatan yang utuh dan tak terbantahkan. Sesi mediasi perceraian diadakan di sebuah ruangan netral di kantor pengacara Chandra. Suasananya tegang dan dingin. Chandra duduk dengan angkuh di seberang meja, didampingi pengacaranya yang berwajah licin. Di sisi lain, Rosita duduk membungkuk, wajahnya pucat dan matanya bengkak, seolah ia menangis sepanjang malam. Di sampingnya, Bima memasang wajah prihatin. Sandiwara telah dimulai. "Baik, kita mulai saja," kata pengacara Chandra. "Klien saya, Bapak Chandra, ingin agar proses ini berjalan cepat dan damai," beliau menawarkan. Sebelum ia selesai, Rosita menyela dengan suara bergetar.
Saya setuju dengan semua tuntutannya. Semua orang di ruangan itu terkejut, termasuk Chandra. Bima menoleh pada kliennya. Ibu Rosita, Anda yakin? Kita bahkan belum mendengar tawarannya. Kita bisa melawan. Kita bisa menuntut hak Anda. Tidak, Pak Bima, potong Rosita. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Saya hanya ingin ini semua cepat berakhir. Saya tidak sanggup lagi. Beri saja apa yang Mas Chandra mau. Saya hanya mau kedamaian. Ia menatap Chandra dengan tatapan yang merupakan campuran sempurna antara keputusasaan dan sisa-sisa cinta yang terluka. Tatapan yang membuat Chandra merasa seperti seorang raja yang baru saja memenangkan perang tanpa perlawanan. Rasa iba yang palsu muncul di wajah Chandra. Ia merasa superior. Ia merasa murah hati. Lihat, kan? Rosita wanita yang baik. Dia tahu ini yang terbaik, katanya pada pengacaranya. Baiklah. Karena itikat baiknya, aku akan tambahkan sedikit uang pisah untuknya. Anggap saja sebagai tanda terima kasih atas tahun-tahun yang sudah kita lewati. Ia melirik Rosita, mengharapkan tatapan terima kasih. Namun, Rosita hanya menunduk. Bahunya kembali bergetar karena isak tangis yang tertahan. Penampilannya begitu meyakinkan hingga Bima sendiri hampir percaya jika ia tidak tahu rencana besarnya. Mediasi itu selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Sebuah rekor. Rosita menandatangani semua kesepakatan awal dengan tangan gemetar. Ia tidak menuntut harta gonogini yang berarti. Hanya mobil lamanya dan sejumlah uang yang nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan aset mereka yang sesungguhnya. Ia benar-benar terlihat seperti wanita yang hancur, yang hanya ingin lari dari masa lalunya. Saat berjalan keluar dari gedung, Chandra menahan Rosita sejenak. Terima kasih, Ros, katanya dengan nada yang merendahkan. Kamu sudah membuat ini menjadi mudah. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaanmu. Rosita hanya mengangguk tanpa mengangkat wajahnya, lalu bergegas masuk ke mobilnya. Begitu pintu mobil tertutup, tangisan itu berhenti. Ia menyalakan mesin dan saat itulah ia mendengar dering telepon dari AirPH tersembunyi yang terhubung ke alat sadap di mobil Chandra. Ia menekan tombol terima di ponselnya sendiri. Suara Chandra yang penuh kemenangan terdengar jelas. Halo, sayang. Sapa Chandra? Itu pasti Viani. Berhasil. Selesai. Aku tidak percaya ini semudah ini. Dia hancur lebur. Tidak melawan sama sekali. Menangis. Memohon agar ini cepat selesai. Dia bahkan tidak menuntut rumah atau aset perusahaan. Pengacaraku bilang aku belum pernah melihat perceraian sebersih ini. Rumah ini 100% aman jadi milik kita. Rosita mendengar tawa melengking Viani di ujung sana. Bagus, sayang. Aku tahu dia wanita lemah. Sekarang kita bisa mulai merenovasi surga kita. Rosita tersenyum dingin sambil menyetir. Nikmatilah kemenangan semu kalian, bisiknya dalam hati. Karena setiap tawa kalian hari ini, akan kalian bayar dengan 1000 tangisan di kemudian hari. Strategi Rosita dan Bima berjalan mulus. Chandra, yang dibutakan oleh arogansi, percaya sepenuhnya bahwa Rosita telah menyerah. Namun, Bima ingin menambahkan satu lapisan asuransi lagi. Sebuah umpan untuk memastikan Chandra dan Viani tidak hanya berjalan, tetapi berlari menuju jurang kehancuran mereka. Umpan itu adalah warisan fiktif. Cara melepaskan umpan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Tidak boleh terlihat disengaja. Targetnya adalah Tante Rini, adik dari ayah Chandra, seorang wanita parubaya yang hidupnya berputar di sekitar gosip keluarga dan menjadi pusat informasi tidak resmi. Ia masih peduli pada Chandra, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar daripada kesetiaannya. Sore itu, Rosita menelepon Tante Rini. Ia tahu Chandra jarang sekali menghubungi tantenya itu. Jadi informasi apapun akan menjadi berita besar. Halo, Tante ini Rosita. Sapanya dengan suara serak, seolah habis menangis berjam-jam. Oh, Rosita. Ya ampun, Nak. Tante dengar berita soal kalian. Tante prihatin sekali. Sahut Tante Rini dengan nada simpati yang berlebihan. Inilah panggungnya. Rosita mulai menceritakan kesedihannya,
Betapa ia merasa hancur dan tidak punya harapan. Setelah membangun suasana yang tepat, ia menjatuhkan umpannya. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tante, saya merasa sendirian. Ia terisak. Tapi, ada sedikit kabar. Sebenarnya saya tidak mau memikirkannya sekarang. Tapi, kemarin pengacara keluarga dari pihak almarhum kakek saya di Singapura menelepon. Telinga Tante Rini di seberang sana pasti langsung menajam. Pengacara? Ada apa, Nak? Katanya, ada aset kakek di luar negeri yang dulu tersangkut masalah hukum. Sekarang baru berhasil dicairkan. Dan, katanya bagian warisan untuk saya cukup besar. Lanjut Rosita, sengaja mengecilkan suaranya seolah ini adalah rahasia. Tapi saya tidak peduli dengan uang itu. Tante, rasanya hampa. Saya hanya mau keluarga saya utuh kembali. Ia mengakhiri kalimatnya dengan isak tangis yang memilukan, memastikan Tante Rini fokus pada drama emosionalnya, bukan pada detail logis dari cerita warisan itu. Warisan besar? Ya Tuhan, Rosita, ini berkah di tengah musibah. Seru Tante Rini, antusiasmenya tidak bisa disembunyikan. Saya tidak tahu, Tante, tolong jangan bilang siapa-siapa ya, terutama Mas Chandra. Saya tidak mau dia berpikir saya jadi kuat karena uang. Saya hanya butuh waktu. Tentu, Nak. Kamu yang sabar, ya. Janji Tante Rini. Rosita tahu janji itu tidak bernilai apa-apa. 15 menit setelah telepon ditutup, Tante Rini pasti sudah menekan nomor keponakan kesayangannya. Umpan telah dilepaskan ke dalam air. Sekarang tinggal menunggu ikan yang serakah itu menyambarnya. Chandra sedang berada di apartemen Viani, merayakan kebebasan mereka dengan segelas anggur mahal ketika ponselnya berdering. Nama Tante Rini muncul di layar. Ia mendesah, malas mengangkatnya, tapi Viani menyenggolnya. Angkat saja, siapa tahu penting. Halo, Tante. Sapa Chandra. Beberapa detik kemudian, wajah Chandra berubah dari santai menjadi tegang. Matanya melebar. Ia hanya menjawab, "Oh, masa?" Dan, "Oke, Tante, makasih infonya." Begitu telepon ditutup, Viani langsung memberondongnya dengan pertanyaan. "Ada apa? Kenapa wajahmu begitu?" "Tante Rini, dia bilang Rosita akan dapat warisan besar dari kakeknya," kata Chandra pelan, masih mencoba mencerna informasi itu. Viani membeku. Gelas anggur di tangannya hampir terlepas. "Warisan? Seberapa besar?" "Tanteku bilang, cukup besar." Dia dapat info langsung dari Rosita. Keheningan melanda ruangan itu selama beberapa detik. Sebelum kepanikan mulai menjalari Viani, wajahnya yang cantik berubah menjadi cemas dan penuh perhitungan. "Chandra, ini gawat," desisnya. "Ini gawat sekali." "Gawat kenapa? Justru bagus. Kan? Dia tidak akan mengganggu kita lagi," kata Chandra, naif. "Kamu bodoh atau apa?" Sentak Viani, kesabarannya habis. Kalau dia punya uang banyak, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa sewa pengacara paling hebat di negeri ini. Dia bisa sadar kalau dia sudah kita bodohi. Dia bisa menuntut balik. Dia bisa mengincar rumah itu lagi. Kita belum 100% aman sampai surat cerai itu diketuk palu oleh hakim. Logika Viani yang didasari paranoia dan keserakahan terdengar masuk akal bagi Chandra. Gambaran Rosita yang lemah dan menangis tiba-tiba digantikan oleh bayangan Rosita yang kaya raya dan siap membalas dendam. "Kita harus bagaimana?" tanya Chandra. Kini ikut panik. "Percepat semuanya," perintah Viani. Matanya menyala-nyala. "Telepon pengacaramu sekarang juga. Bilang padanya kita setuju dengan semua permintaan Rosita yang tidak masuk akal itu. Tidak perlu ada negosiasi lagi. Kita tidak mau uangnya sepeser pun. Yang penting surat cerai itu keluar secepatnya. Kita harus resmi berpisah sebelum uang warisan itu masuk ke rekeningnya. Kalau sudah cerai, harta itu murni miliknya, tidak bisa diganggu-gugat, dan dia tidak punya alasan lagi mengusik harta kita." Chandra, yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Viani, langsung meraih ponselnya dan menelepon pengacaranya.
Ia menginstruksikan persis seperti yang dikatakan Vianney. Percepat proses dengan cara apapun. Setujui semua syarat yang sudah ada. Jangan menunda lagi. Di seberang kota, Rosita menerima pesan dari Bima. Selamat, Bu. Mereka menelan umpannya bulat-bulat. Pengacara Chandra baru saja menelepon, meminta agar jadwal sidang putusan dipercepat dengan alasan kliennya ingin segera move on dan tidak ingin menyakiti ibu lebih lama. Mereka pikir mereka sedang cerdik. Rosita menatap pantulan dirinya di layar ponsel yang gelap. Wanita di pantulan itu tampak tenang. Matanya dingin seperti lautan di musim dingin. Mereka pikir mereka sedang berlari menghindari jebakan. Padahal, mereka sedang berlari kencang memasuki gerbangnya. Bagus. Bisik Rosita ke ruangan yang kosong. Biarkan mereka yang menentukan sendiri tanggal eksekusi mereka. 2 bulan setelah putusan cerai diketuk, rumah yang dulunya adalah surga tenang Rosita telah bertransformasi. Dinding berwarna krem yang hangat dicat ulang dengan warna abu-abu metalik yang dingin. Taman bunga mawar yang dirawat Rosita dengan penuh cinta kini ditutup dek kayu luas untuk area barbeku. Ini bukan lagi sebuah rumah. Ini adalah sebuah monumen kemenangan. Dan malam ini, monumen itu diresmikan. Musik lounge yang hingar-bingar menghentak dari pengeras suara tersembunyi. Puluhan tamu, terdiri dari teman-teman sosialita Vianney yang berpakaian minim dan kolega bisnis Chandra yang menjilat, memenuhi setiap sudut. Catering mewah menyajikan sampanye dan canape yang tak henti-hentinya. Chandra dan Vianney berdiri di tengah kerumunan. Sang raja dan ratu baru di istana hasil rampasan mereka. Chandra, dalam balutan kemeja sutra yang tidak dikancingkan 2 kancing teratas, memegang gelas anggur merah. Wajahnya memerah karena alkohol dan kebanggaan. Ia merasa tak terkalahkan. Visi, itu kuncinya, katanya dengan suara keras kepada sekelompok pengusaha. Dalam bisnis dan kehidupan, kita harus punya visi. Dan terkadang, kita harus berani memotong dahan-dahan kering yang menghalangi pertumbuhan pohon. Semua orang mengangguk setuju. Tahu persis, dahan kering, mana yang ia maksud. Di sisi lain, Vianney menjadi pusat perhatian. Gaun merahnya yang ketat memeluk tubuhnya. Kalung berlian, hadiah, kebebasan, dari Chandra, berkilauan di lehernya. Ia tertawa. Tawanya melengking dan penuh kepuasan. Vian, gila, keren banget rumah lo sekarang. Puji salah satu temannya. Beda banget sama dulu. Dulu kan kayak rumah ibu-ibu PKK. Sekarang kayak galeri di New York. Vianney tersenyum miring. Tentu saja, butuh sentuhan seorang visioner, bukan sekadar perawat. Selera pemilik sebelumnya, kan, kau tahu sendiri agak, ya ketinggalan zaman. Seorang teman lain yang lebih berani bertanya, ngomong-ngomong, gimana kabar mantan istri Chandra? Kasihan juga ya. Vianney menyesap sampanyenya sebelum menjawab dengan nada merendahkan yang dibuat manis. Oh, si lemah itu? Entahlah, terakhir aku dengar, dia tinggal di apartemen kecil di suatu tempat. Mungkin sedang merajut atau menangisi nasibnya. Kasihannya, wanita kalau terlalu bergantung pada pria dan tidak punya daya juang, ya begitu akhirnya. Tergilas zaman. Tawa kecil meledak di antara kelompok mereka. Chandra yang mendengar itu dari kejauhan, tersenyum bangga pada calon istrinya. Mereka adalah pasangan yang sempurna, sama-sama kejam, sama-sama serakah. Sementara itu, puluhan kilometer dari sana, di sebuah apartemen sederhana namun bersih dan nyaman, Rosita sedang menyesap teh kamomil. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi Instagram dari Bima. Pengacaranya itu mengirimkan sebuah tangkapan layar dari story salah satu tamu pesta. Foto Chandra dan Vianney berciuman dengan latar belakang keramaian pesta. Teksnya berbunyi, King or Queen inter Newcastle. Congrats Chandra a Vianney. Couple goals new beginnings. Rosita menatap foto itu tanpa emosi. Wajah Chandra yang sombong. Senyum kemenangan Vianney. Ia tidak merasakan sakit hati atau cemburu. Yang ia rasakan hanyalah detak jam yang semakin kencang. Ia menyimpan tangkapan layar itu ke dalam sebuah folder di ponselnya yang bernama Pesta Terakhir Mereka. Tertawalah, bisiknya dalam hati.
Karena setiap kilatan blitz malam ini akan menjadi bukti yang memberatkan kalian di pengadilan nanti. Kemenangan harus dirayakan, dan bagi Chandra serta Vianney, perayaan adalah sebuah gaya hidup. Pesta malam itu hanyalah awal. Mereka mulai menghabiskan uang seolah tidak ada hari esok, didorong oleh keinginan untuk menghapus jejak Rosita dan memamerkan status baru mereka. Proyek pertama adalah renovasi total. Lantai parket kayu jati yang hangat dan penuh kenangan dibongkar, digantikan oleh marmer Italia impor yang dingin dan licin. Dapur luas tempat Rosita biasa bereksperimen dengan resep-resep baru dirombak menjadi dapur minimalis dengan peralatan canggih yang jarang sekali mereka gunakan. Puncak dari semua itu adalah kamar tidur utama. Ruang kerja Rosita yang bersebelahan dengan kamar itu dibobol, diubah menjadi walk-in closet raksasa yang lebih mirip butik mewah, khusus untuk koleksi tas dan sepatu Vianney. Bathtub standar diganti dengan jacuzzi 2 orang, persis seperti yang diminta Vianney dalam catatannya. Semua ini menelan biaya miliaran rupiah. Tentu saja, Chandra tidak punya uang tunai sebanyak itu. Tapi ia punya sesuatu yang lebih baik, sertifikat rumah yang bersih atas namanya. Dengan kepercayaan diri yang meluap, ia berjalan ke sebuah bank swasta terkemuka. Ia tidak mengajukan pinjaman renovasi, melainkan pinjaman modal usaha dengan plafon yang jauh lebih besar. Proyek properti saya sedang booming, jelasnya pada manajer kredit, seorang pria muda yang terkesan dengan penampilan dan mobil sport sewaan Chandra. Saya butuh suntikan dana segar untuk ekspansi. Jaminannya, tentu saja, aset utama saya ini. Ia menyodorkan salinan sertifikat rumah itu. Sang manajer melihatnya. Bersih, atas nama 1 orang, berlokasi di kawasan premium. Ini adalah jaminan kelas 1. Tanpa banyak kesulitan, pinjaman miliaran rupiah itu disetujui. Hanya sebagian kecil dari dana itu yang benar-benar masuk ke perusahaan Chandra. Sebagian besar mengalir deras ke rekening pribadinya, membiayai gaya hidup baru mereka. Sebuah mobil sport Eropa berwarna merah menyala kini terparkir di garasi, menggantikan sedan keluarga yang dulu mereka pakai. Vianney seakan punya kartu kredit tak terbatas, menggeseknya untuk perhiasan, pakaian desainer, dan perawatan kecantikan yang harganya selangit. Setiap malam, mereka makan di restoran paling mewah di kota, memamerkan kemesraan dan kekayaan mereka di media sosial. Mereka membangun istana mereka di atas pasir hisap utang, terlalu silau oleh kemewahan untuk menyadari bahwa pondasi di bawah kaki mereka mulai terkikis. Mereka pikir mereka sedang berinvestasi dalam kebahagiaan. Padahal, mereka sedang membeli tiket sekali jalan menuju kebangkrutan. Euforia yang didanai oleh utang tidak bertahan lama. Realitas datang dalam bentuk lembar tagihan. Tagihan kartu kredit Vianney yang jumlah nolnya membuat mata Chandra pedas. Cicilan pinjaman bank yang harus dibayar setiap bulan terasa seperti batu besar yang menggerogoti rekeningnya. Suatu malam, Chandra pulang dengan wajah lelah. Proyek properti yang ia agung-agungkan ternyata berjalan lebih lambat dari perkiraan. Ia menemukan Vianney sedang mencoba gaun baru di depan cermin besar di kamar mereka. Puluhan kotak belanja dari merek-merek ternama bertumpuk di sudut ruangan. Vianney, Chandra memulai, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Tagihan kartu kreditmu bulan ini. Angkanya luar biasa. Kita harus sedikit mengerem. Vianney berbalik, melepaskan senyumnya dan menatap Chandra dengan kening berkerut. Mengerem? Maksudmu apa? Bukannya kamu bilang bisnis kamu sukses besar? Aku ini sekarang calon istri pengusaha hebat. Chandra, penampilan itu nomor 1. Aku tidak mau malu-maluin kamu di depan teman-teman kita. Aku mengerti, tapi ini sudah berlebihan. Suara Chandra mulai meninggi. Uang pinjaman bank itu untuk modal kerja, bukan untuk membiayai tas Hermes MU yang ke-10. Wajah Vianney mengeras. Loh, kok kamu jadi hitung-hitungan begini? Dulu janjimu tidak begitu. Dulu kamu bilang akan memberikan aku segalanya yang tidak bisa kamu berikan saat masih bersama istrimu yang kuno itu. Apa jangan-jangan kamu mulai menyesal menceraikan si Rosita? Hah? Dia kan wanita hemat. Dikasih apa saja terima. Tuduhan itu telak mengenai sasaran. Itu adalah serangan personal yang menyakitkan. Jangan bawa-bawa Rosita, bentak Chandra.
Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Oh, tentu ada, balas Viani tak kalah sengit. Setiap kali ada masalah uang, kamu jadi sensitif. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu menikahinya karena dia penurut dan tidak banyak menuntut. Sekarang kamu punya aku, yang tahu nilaiku sendiri. Kamu jadi keteteran. Mungkin levelmu memang hanya sebatas wanita rumahan seperti dia. Pertengkaran itu adalah yang pertama dari banyak pertengkaran lainnya. Cinta yang mereka pikir mereka miliki, yang dibangun di atas adrenalin perselingkuhan dan keserakahan, mulai menunjukkan warna aslinya. Itu bukanlah cinta, melainkan kemitraan transaksional. Ketika transaksi mulai tersendat, kemitraan itu pun retak. Chandra mulai melihat Viani bukan sebagai bidadari, melainkan sebagai beban finansial yang cantik. Viani mulai melihat Chandra bukan sebagai pangeran penyelamat, melainkan sebagai mesin ATM yang terancam kehabisan saldo. Benih-benih kebencian dan kekecewaan mulai tumbuh di antara marmer dingin dan perabotan mewah di istana utang mereka. Di tengah ketegangan finansial dan pertengkaran yang semakin sering, sebuah pukulan datang dari arah yang sama sekali tidak terduga. Pagi itu, saat Chandra sedang sarapan sambil membaca berita bisnis di tabletnya, sebuah upaya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, bel pintu berbunyi. Seorang kurir berseragam menyerahkan sebuah amplop coklat tebal dengan stempel resmi. Untuk Bapak Chandra Wijaya. Mohon tanda tangan di sini. Chandra menandatanganinya dengan acuh tak acuh. Mengira itu hanyalah dokumen bisnis biasa. Tapi ketika ia melihat kop surat di bagian atas amplop, jantungnya serasa berhenti berdetak. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Metropolitan Jaya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas yang terasa dingin di tangannya. Surat panggilan. Ia dipanggil untuk hadir di kantor polisi minggu depan, untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan penipuan. Nama pelapornya, Hardiman Santoso. Chandra mengerutkan kening. Hardiman? Nama itu terasa familiar. Ia memutar otaknya, dan kemudian ia ingat. Pak Hardiman adalah mitra bisnis kecilnya dari 3 atau 4 tahun lalu, dalam sebuah proyek pengadaan yang berakhir buruk. Chandra telah memanipulasi laporan dan mengambil keuntungan yang lebih besar, meninggalkan Hardiman dengan kerugian. Kasus itu sudah lama sekali, dan Hardiman tidak pernah menempuh jalur hukum. Chandra mengira masalah itu sudah mati dan terkubur. Kenapa muncul sekarang? Surat apa itu, sayang? Tanya Viani sambil mengoleskan selai pada rotinya. Bukan apa-apa, cuma salah paham urusan bisnis lama, jawab Chandra, mencoba terdengar santai. Tapi pikirannya berpacu. Ini adalah gangguan yang tidak ia butuhkan. Sebuah noda pada citranya yang sedang ia bangun dengan susah payah. Ia sama sekali tidak menghubungkan ini dengan Rosita. Dalam benaknya, Rosita adalah masa lalu yang lemah dan sudah dilupakan. Ini murni nasib buruk. Polisi, Chandra, ini serius. Viani meletakkan pisaunya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Jangan sampai masalah ini tersebar. Citra kita bisa hancur. Kamu harus bereskan ini secepatnya. Kekhawatiran Viani bukan untuk Chandra, melainkan untuk status sosial dan keamanan finansial mereka. Tekanan di pundak Chandra terasa semakin berat. Ia meremas surat panggilan itu. Dinding di sekelilingnya yang tadinya terasa begitu jauh, kini seolah mulai bergerak mendekat. Kunjungan Chandra ke kantor polisi adalah sebuah pengalaman yang membuatnya gentar. Ia datang dengan keyakinan bisa menyelesaikan salah paham ini dengan mudah. Namun, pertanyaan yang diajukan oleh penyidik sangat tajam, mendetail, dan jelas menunjukkan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan mendalam. Mereka memiliki salinan kontrak, bukti transfer, dan bahkan kesaksian dari staf lama. Chandra pulang dengan perasaan cemas yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, telepon berdering. Itu dari Pak Baskoro, manajer bank yang menyetujui pinjamannya. Selamat siang, Pak Chandra, sapa sang manajer. Nadanya kini terdengar lebih formal dan dingin. Kami harap Bapak baik-baik saja.
Kami baru saja menerima notifikasi dari sistem Slik OJK bahwa nama Bapak tercatat sedang terlibat dalam sebuah penyelidikan kepolisian terkait kasus penipuan. Darah serasa surut dari wajah Chandra. Itu hanya kasus lama, Pak. Salah paham yang sedang diselesaikan. Kami mengerti, Pak. Namun, sesuai prosedur manajemen risiko internal kami, adanya catatan hukum seperti ini mengharuskan kami untuk melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh fasilitas kredit yang kami berikan. Tim kami akan segera menghubungi Bapak untuk proses audit. Klik. Telepon ditutup. Chandra merasa mual. Audit. Peninjauan ulang. Itu adalah kata-kata sandi untuk masalah besar. Jika bank menemukan bahwa sebagian besar dana pinjaman itu ia gunakan untuk keperluan pribadi, ia bisa dituntut atas penipuan kredit. Kabar buruk datang bertubi-tubi. Berita tentang penyelidikan polisinya entah bagaimana bocor ke lingkungan bisnisnya. Pemasok yang biasanya memberikan tempo pembayaran 30 hari, kini menuntut pembayaran tunai di muka. Beberapa klien penting menunda proyek, menunggu situasi menjadi lebih jelas. Arus kas perusahaannya yang sudah seret, kini terancam berhenti total. Dalam keputusasaan, Chandra mengambil satu-satunya langkah yang tersisa. Ia harus menjual rumah itu. Ia bisa melunasi utang bank, membersihkan namanya, dan masih punya sisa untuk memulai lagi. Ia menghubungi seorang agen properti mewah, menjelaskan situasinya dengan mendesak. Sang agen, bernama Rian, sangat antusias. Tenang, Pak, rumah di lokasi itu seperti emas. Cepat lakunya. Saya akan proses pengecekan awal hari ini juga. Chandra merasa sedikit lega. Mungkin masih ada jalan keluar. Sore harinya, Rian menelepon kembali. Nadanya sama sekali tidak antusias. Pak Chandra, ada masalah serius, kata Rian. Masalah apa? Tanya Chandra tidak sabar. Saya baru saja melakukan pengecekan sertifikat online di sistem Badan Pertanahan Nasional. Ada catatan pemblokiran yang aktif di sertifikat rumah Bapak. Blokir? Apa maksudnya? Artinya, aset ini tidak bisa dialihkan haknya, tidak bisa dijual, tidak bisa dijaminkan lebih lanjut, sampai blokir ini dicabut. Statusnya beku, jelas Rian. Jantung Chandra berdebar kencang. Siapa yang mengajukan blokir itu? Terdengar suara Rian menggulir layar komputernya. Diajukan 2 minggu lalu. Pemohonnya adalah firma hukum Bima O Associates, bertindak atas nama seorang wanita bernama Rosita Handayani. Dunia Chandra seakan berhenti berputar. Ponsel terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai marmer dengan bunyi keras. Rosita, Bima Associates, blokir. Semuanya langsung terhubung di benaknya dalam sekejap yang mengerikan. Perceraian yang terlalu mudah. Warisan fiktif yang membuatnya terburu-buru. Kasus polisi yang tiba-tiba muncul. Ini bukan nasib buruk. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah jaring yang ditenun dengan sabar dan teliti. Ia menatap sekelilingnya. Pada pilar-pilar marmer. Pada lampu kristal yang menggantung angkuh. Pada semua kemewahan yang ia pikir adalah simbol kemenangannya. Semua itu bohong. Ini bukan istana. Ini adalah sangkar. Sangkar mewah yang dibangun dengan uang utang. Dan pintunya baru saja dibanting tertutup. Dan ia, bersama Viani, terperangkap di dalamnya. Ketenangan palsu di istana marmer itu pecah berkeping-keping pada suatu Selasa pagi. Bukan oleh pertengkaran sengit, melainkan oleh kedatangan 2 orang kurir hukum secara bersamaan. Mereka menyerahkan 2 bundel dokumen tebal yang dijilid rapi. 1 untuk Chandra Wijaya, 1 lagi untuk Viani Adelia. Ini bukan lagi surat panggilan biasa. Ini adalah pernyataan perang terbuka. Chandra menatap dokumen di tangannya dengan nanar. Sampulnya bertuliskan, gugatan perdata, pembatalan akta jual beli atas dasar cacat kehendak, penipuan, dan itikat buruk. Di bawahnya, nama penggugat tertera dengan jelas, Rosita Handayani. Jantungnya berdebam begitu keras hingga napasnya terasa sesak. Ini adalah serangan yang ia takutkan. Kini menjadi kenyataan. Viani,
di sisi lain, merobek amplopnya dengan kasar. Wajahnya memucat saat membaca judul di sampul dokumennya. Laporan pidana, turut serta melakukan kejahatan penipuan dan menikmati hasil penggelapan. Wanita gila, pekik Viani. Suaranya melengking penuh amarah dan ketidakpercayaan. Dia benar-benar melakukannya. Beraninya dia menuduhku sebagai penjahat. Chandra, lakukan sesuatu. Kamu harus melawan. Hancurkan dia sebelum dia menghancurkan kita. Chandra tidak menjawab. Ia sibuk membolak-balik lampiran gugatannya. Matanya melebar ngeri melihat daftar bukti yang diajukan Bima Associates. Transkrip rekaman suara. Salinan foto-foto. Diagram alur transfer dana dari rekening perusahaannya ke konsultan fiktif milik Viani. Rincian tagihan kartu kredit. Bahkan foto denah renovasi dengan tulisan tangan Viani. Jaring itu telah terangkat dari air. Dan kini ia bisa melihat setiap simpulnya dengan jelas. Setiap langkahnya, setiap kesombongannya, telah diantisipasi dan diubah menjadi senjata yang kini menodong jantungnya. Ia segera menelepon pengacaranya, Pak Suryo, seorang praktisi hukum korporat yang tidak terbiasa dengan pertempuran berdarah seperti ini. Suryo, kau harus lihat ini bencana, teriak Chandra di telepon. Setelah Chandra mengirimkan foto-foto dokumen itu, keheningan panjang terdengar di seberang sana. Chandra, kata Pak Suryo akhirnya, suaranya terdengar berat. Bukti rekaman itu. Apa itu benar suaramu? Dan aliran dana ke Viani, apa itu nyata? Itu rumit. Kilah Chandra, tidak ada yang rumit. Chandra, ini adalah badai. Badai hukum yang sempurna. Mereka tidak hanya ingin rumah itu kembali. Mereka ingin kalian berdua masuk penjara. Viani merebut telepon dari tangan Chandra. Dengar, Bapak pengacara, saya tidak peduli seberapa rumit. Tugas Anda adalah membela kami. Cari celahnya. Tuntut balik dia atas pencemaran nama baik. Lakukan apa saja, atau saya pastikan karir Anda selesai. Ancaman Viani yang kosong terdengar menyedihkan. Badai itu telah datang, dan mereka terperangkap di tengah-tengahnya, tanpa tempat untuk berlindung. Fondasi istana mereka yang terbuat dari kebohongan mulai berguncang hebat, siap runtuh kapan saja. Ruang sidang pengadilan negeri terasa dingin dan megah. Rosita duduk dengan tenang di kursinya, diapit oleh Bima. Ia mengenakan blus sederhana berwarna putih, wajahnya tenang. Kontras dengan Chandra dan Viani yang duduk di seberang dengan wajah tegang dan pakaian desainer yang kini tampak seperti kostum yang salah tempat. Persidangan perdata untuk pembatalan akta rumah menjadi panggung pertama pembantaian hukum itu. Bima memaparkan kasusnya dengan presisi seorang ahli bedah. Ia menjelaskan kronologi, dari bujukan manis Chandra hingga penandatanganan yang didasari informasi palsu. Puncak dari persidangan adalah ketika Bima meminta izin hakim untuk memutar barang bukti utama. Izin, Yang Mulia, kami akan memutar rekaman percakapan antara penggugat dan tergugat pada malam penandatanganan akta. Suasana hening saat suara dari pengeras suara memenuhi ruangan. Suara Rosita bergetar. Mas janji bahwa pengalihan nama ini murni untuk tujuan bisnis? Janji bahwa tidak ada niat lain di balik semua ini? Tidak ada hubungannya dengan orang ketiga? Suara Chandra, lantang dan meyakinkan. Ya ampun, sayang. Tentu saja aku berjanji. Ini semua demi keluarga. Aku, Chandra Wijaya, berjanji tidak ada niat lain sama sekali. Wajah Chandra menjadi putih seperti kapur. Ia menatap Rosita, yang balas menatapnya dengan pandangan dingin tak terbaca. Seluruh isi ruang sidang, termasuk hakim, kini tahu bahwa Chandra adalah seorang pembohong. Pengacara Chandra, Pak Suryo, mencoba membela. Yang Mulia, rekaman itu bisa saja diedit, diambil di luar konteks. Kami sudah melakukan uji forensik audio di laboratorium independen. Yang Mulia, potong Bima dengan tenang, sambil menyerahkan setumpuk dokumen lagi. Hasilnya menyatakan rekaman ini asli, tanpa editan. Selanjutnya, Bima beralih ke Viani, meskipun ini adalah sidang perdata. Ia menampilkan diagram alur dana yang telah ia siapkan. Yang Mulia,
Tergugat mungkin berdalih ini murni urusan bisnis. Tapi izinkan kami menunjukkan kemana aliran dana dari bisnis itu bermuara. Layar proyektor menunjukkan transfer puluhan juta secara rutin dari rekening perusahaan Chandra ke rekening Vianney Marketing Consultant, lalu dari sana ke rekening pribadi Vianney, yang kemudian digunakan untuk membayar tagihan mobil mewah, perhiasan, dan liburan. Ini bukan biaya konsultan, Yang Mulia. Ini adalah upah untuk seorang konspirator. Wajah Vianney memerah karena marah dan malu. Itu bohong. Itu bayaran profesional saya, serunya, sebelum disuruh diam oleh pengacaranya. Sebagai pukulan terakhir, Bima menampilkan foto denah renovasi dengan tulisan tangan Vianney yang centil. Dan ini, Yang Mulia, adalah bukti niat mereka. Sebelum perceraian resmi, mereka sudah merencanakan untuk merombak rumah ini, menghapus setiap jejak klien saya. Ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah kejahatan yang didasari oleh keserakahan dan kebencian. Chandra dan Vianney terdiam. Argumen mereka hancur. Mereka tidak melawan Rosita. Mereka sedang melawan kebenaran yang mereka ciptakan sendiri. Jaring yang mereka tebar untuk Rosita ternyata telah mereka rajut di sekeliling kaki mereka sendiri. Dan kini jaring itu ditarik dengan kekuatan penuh. Hari pembacaan putusan sidang perdata tiba. Ruang sidang penuh sesak. Chandra dan Vianney tampak kuyu. Keangkuhan mereka telah luntur, digantikan oleh ketakutan yang nyata. Hakim ketua mengetukkan palunya. Suaranya menggema dengan otoritas mutlak. Setelah menimbang semua bukti dan kesaksian, majelis hakim memutuskan mengadili 1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan akta jual beli nomor November 2025 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Palu diketuk 3 kali. Selesai. Rumah itu secara hukum kembali menjadi milik Rosita. Seketika itu juga, istana Chandra dan Vianney berubah menjadi debu. Vianney terisak pelan. Chandra menatap kosong ke depan. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Di luar ruang sidang, Bima sudah mengirim salinan putusan itu melalui email ke manajer bank yang menangani pinjaman Chandra. Kurang dari 24 jam kemudian, surat resmi dari bank tiba. Dengan dibatalkannya kepemilikan Chandra atas agunan utama, bank menyatakan Chandra telah melakukan prestasi berat. Seluruh fasilitas pinjaman dibekukan, dan sisa utang miliaran rupiah dinyatakan jatuh tempo dan harus dilunasi seketika. Tentu saja Chandra tidak bisa membayarnya. Proses kebangkrutan dimulai. Tim eksekusi dari bank datang. Mobil sport merah itu diangkut dengan truk derek di depan mata para tetangga yang berbisik-bisik. Perabotan mewah, karya seni, semua barang yang mereka beli dengan uang utang, diberi stiker sita. Mereka terusir dari rumah yang bahkan belum sempat mereka sebut sebagai milik mereka sepenuhnya. 2 minggu kemudian, sidang putusan pidana digelar. Prosesnya lebih cepat, karena sebagian besar bukti sudah teruji di sidang perdata. Hakim tidak menemukan keraguan sedikit pun. Terdakwa Chandra Wijaya secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan, kata hakim. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun. Palu diketuk. Hakim beralih ke Vianney yang gemetar hebat. Terdakwa Vianney Adelia secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah turut serta dalam tindak pidana penipuan. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Palu diketuk lagi. Keras, final. Sang raja dan ratu telah jatuh dari tahta mereka. Mahkota mereka telah berganti menjadi vonis penjara. Mimpi indah mereka telah berakhir. Dan mimpi buruk yang paling mengerikan baru saja dimulai. Lorong menuju sel tahanan sementara terasa dingin dan berbau disinfektan. Kemewahan ruang sidang telah hilang, digantikan oleh dinding beton yang kusam. Chandra dan Vianney berjalan dengan tangan di borgol. Di antara mereka ada jarak yang terasa seperti jurang tak terseberangi. Pakaian desainer mereka kini tampak lusuh dan salah tempat. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah sel tunggu bersama sebelum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Hanya mereka berdua. Pintu besi dibanting tertutup. Suaranya memekakan telinga.
Keheningan yang mencekam berlangsung selama beberapa saat, sebelum akhirnya pecah oleh suara isak tangis Viani yang penuh amarah. "Ini semua salahmu," desisnya, menatap Chandra dengan mata merah penuh kebencian. "Aku bilang juga apa? Kamu tidak kompeten. Kamu terlalu sombong, terlalu ceroboh." Chandra, yang tadinya menatap lantai dengan pandangan kosong, mengangkat kepalanya. Wajahnya adalah topeng keputusasaan dan kemarahan. "Salahku?" balasnya dengan suara serak. "Siapa yang terus mendorongku setiap hari? Siapa yang tidak pernah puas? Siapa yang menuntut tas, mobil, dan renovasi rumah miliaran? Kamu, Viani. Keserakahanmu yang tidak ada habisnya yang membawa kita ke sini." "Aku hanya meminta apa yang kamu janjikan," jerit Viani. "Kamu yang berjanji memberiku dunia. Ternyata kamu hanya pria lemah yang bahkan tidak bisa melindungi wanitanya. Aku korbankan reputasiku untukmu. Dan ini yang aku dapat? Sel penjara yang bau ini." "Reputasimu?" Chandra tertawa getir. Tawa yang terdengar gila. "Kamu tidak punya reputasi. Kamu hanya parasit cantik yang menempel pada siapapun yang bisa membayarmu. Aku kehilangan segalanya karena kamu. Rumahku, perusahaanku, kebebasanku." "Rumahmu? Itu rumah Rosita. Dan kamu terlalu bodoh untuk bisa mempertahankannya." "Aku kehilangan rumah itu karena aku mencoba membahagiakanmu. Kau ular." Mereka saling berteriak, saling melontarkan kata-kata paling kejam dan menyakitkan. Tidak ada lagi panggilan, "sayang." Tidak ada lagi tatapan cinta. Yang tersisa hanyalah racun kebencian murni. Cinta, mereka yang dibangun di atas pengkhianatan dan keserakahan, kini menunjukkan wujud aslinya dalam cahaya lampu sel yang redup. Sebuah transaksi busuk yang berakhir dengan kerugian total di kedua belah pihak. Ketika petugas datang untuk memindahkan mereka ke blok yang terpisah, mereka bahkan tidak saling memandang. Mereka berjalan ke arah yang berlawanan, menyeret kaki mereka menuju nasib yang telah mereka ciptakan sendiri, sebagai orang asing yang dipersatukan oleh kejahatan dan dipisahkan oleh kebencian abadi. 1 bulan kemudian, pagi yang cerah di awal musim kemarau, Rosita berdiri di depan pintu rumahnya. Rumah itu terasa asing. Setelah proses eksekusi, rumah itu kosong melompong. Bank telah mengambil semua perabotan yang dibeli Chandra. Yang tersisa hanyalah lantai marmer yang dingin dan cat abu-abu yang suram, seperti mausoleum dari sebuah ambisi yang gagal. Rosita tidak langsung pindah kembali. Sebaliknya, ia memanggil tim kontraktor. Perintahnya sederhana, buang semua yang mengingatkan pada mereka. Selama 2 minggu berikutnya, rumah itu kembali menjadi zona konstruksi. Lantai marmer yang dingin dibongkar, digantikan lagi dengan parket kayu jati yang hangat di bawah kaki. Dinding dicat ulang dengan warna krem lembut favoritnya. Dapur yang tadinya steril dan jarang dipakai, kini kembali dipasangi kabinet kayu yang nyaman. Ruang walk-in closet raksasa itu dibongkar, dikembalikan menjadi ruang kerja yang tenang dengan jendela besar menghadap taman belakang. Ia tidak mencoba mengembalikan rumah itu seperti sedia kala. Ia membangunnya kembali menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadi miliknya seutuhnya. Pada suatu pagi di hari Minggu, Rosita duduk sendirian di ruang keluarga yang kini telah terisi dengan perabotan baru yang ia pilih sendiri. Sederhana, fungsional, dan nyaman. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela yang bersih, menyinari partikel debu yang menari-nari di udara. Di tangannya, bukan lagi bundel dokumen hukum, melainkan sebuah novel dan secangkir teh melati yang wangi. Ia memikirkan beberapa bulan terakhir. Pembalasan dendamnya telah tuntas. Chandra dan Viani telah mendapatkan ganjaran yang setimpal. Tetapi Rosita tidak merasakan euforia kemenangan yang meluap-luap. Tidak ada pesta perayaan. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan berharga. Kedamaian. Rasa damai yang datang dari keadilan yang ditegakkan. Rasa damai yang datang dari penutupan sebuah babak yang kelam dalam hidupnya. Ia telah menghadapi pengkhianatan terburuk dan keluar sebagai pemenang, bukan dengan menjadi sekejam mereka, tetapi dengan menggunakan kecerdasan dan kesabarannya. Ia telah membuktikan kekuatannya, bukan hanya pada mereka,
tetapi yang terpenting, pada dirinya sendiri. Ia bukan lagi korban. Ia bukan lagi istri yang teraniaya. Ia adalah Rosita Handayani. Seorang penyintas. Seorang ahli strategi. Seorang wanita yang telah merebut kembali hidupnya dan kini siap membangun masa depannya di atas fondasi kekuatannya sendiri. Ia menyesap tehnya, menatap taman di luar di mana tunas-tunas mawar baru mulai bermunculan. Fajar yang baru telah tiba, dan kali ini, fajar itu terasa begitu hangat dan penuh harapan. Kisah Rosita membuktikan bahwa wanita yang disakiti bisa lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Pertanyaannya untuk kalian, seandainya kalian di posisi Rosita, apa kalian akan berhenti setelah mendapatkan rumah itu kembali, atau lanjut sampai memenjarakan mereka? Jawab, berhenti, atau lanjut, dan kasih alasannya di bawah. Aku tunggu jawaban kalian. Sampai jumpa.